Kemudian dengan cara itulah kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui majelis ilmu diharapkan agar hati kita tidak buta, hati kita melek, karena firman Allah itu menyampaikan barang siapa yang di dunia ini hatinya buta, maka di akhirat lebih buta lagi. Ada yang hafal ayatnya? Ya. Ada lagi ayat yang lain? Ya. Surat Toha ayat 124 sama 125 ya. Saya bacakan dulu. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, sing melek esor, apalagi yang buta. Ya. Kemudian berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang bisa melihat. Ini jamaah sekalian, jadi kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk mengaji, belajar ilmu agama, menghadiri kajian ilmu, agar hati kita tidak buta, sehingga nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bisa melihat. Nggih, matur nuwun. Niki hadiah yang tadi menjawab. So, ayo. Aku khawatir keliru sebelah. Soalnya dolar. Ya wis ya. Di ngaji ngene enak ini. Taman surga asli ini. Ada lagi yang ayat yang lebih keras lagi. Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma ya fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Ini Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita sama-sama ketahui ya, kita renungkan ya. Artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Karena itu ayo kita semangat ya, siapapun ustadznya semangat ngaji, mencari ridha Allah ya. Kita upayakan agar Allah tersenyum dengan kita. Allah membanggakan kita di hadapan makhluk-makhluk langit. Insya Allah demikian. Nanti kita baca beberapa hadis ya tentang hal ini. Bapak Ibu sekalian, ilmu memang sangat penting ya. Ya. Ilmu itu bisa disandingkan dengan cahaya. Ya. Ilmu itu bisa disandingkan juga dengan bahasa, bisa melihat. Jadi orang-orang yang berilmu itu
orang yang memiliki cahaya, orang yang bisa melihat hatinya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Kemudian dengan ilmu pula Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa menginginkan dunia, maka milikilah ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka milikilah ilmu. Barang siapa ingin memiliki keduanya, dunia dia miliki, akhirat dia miliki, malah milikilah ilmu. Saya nggak tanya. Nggak tanya kok dijawab ya, tapi nggak apa-apa ya, kita berikan apresiasi pada Ustaz Yahya. Iya. Ya. Itu ada yang menyampaikan, itu hadis Ahmad riwayatnya. Ya. Juga dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Begitu. Yang saya baca. Alhamdulillah. Tapi itu benar. Kita harus memiliki ilmu, ya. Karena itu di dunia memiliki ilmu dunia. Kita didik anak-anak kita, ya. Kalau bisa mendapatkan keduanya, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat juga iya. Harapannya, ya dia bisa sukses di dunianya, di dunia kerjanya, juga sukses nanti di akhirat. Itu harapan kita semua. Kita lanjut, ya. Tentang thalabul ilmi, ini Allah berfirman, ya, perintahnya langsung, ya, ya. Ada yang paham? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Qur'annya. Gimana tadi Pak? Ya, perintah untuk aktif menghadiri majelis ilmu. Ya, yang sudah ya, beri kesempatan yang lain ya. Ya itu tengah-tengahnya ya. Awalnya apa? Ya. Surat Al-Mujadilah. Mujadilah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah lakum wa idza qila ansuzu fansuzu wa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Niki perintahnya untuk aktif ya, tidak meninggalkan majelis ilmu. Karena disinilah taman surga itu berada. Saya bacakan artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, jelas ya? Siapa yang berlapang-lapang, bersemangat, hanya mencari ridha Allah untuk menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan memberi kelapangan hidupnya, kelapangan rizkinya, insya Allah, dan kelapangan untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas ayatnya. Barang siapa yang semangat ya dalam bermajelis ilmu, insya Allah dimudahkan hidupnya oleh Allah, dilapangkan ya hidupnya, kemudian ditinggikan derajatnya beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, coba kita buka hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini tentang bahwa majelis ilmu itu dikelilingi para malaikat ya. Saya bacakan artinya saja nggih. Nggih, artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Merintih kalau Bu membaca hadis ini ya. Jadi kita hadir di tempat ini yang mulia ini ya, untuk saling mengingatkan ya. Ustadznya menyampaikan risalah tentang kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi ya. Kita insya Allah diberikan sakinah, ketenangan hati kita, karena kita ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan firman-Nya ya, sabdanya Rasulullah ya. Jadi tidak ada kata yang sia-sia dari lisan kita. Kita semuanya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ya dicederai, jangan kajian itu menjadi kurang bermakna ya, bila mana kita tidak serius dalam mengikutinya ya. Jangan kalau di Jumatan itu ya, orang yang berbicara dalam saat khatib Jumat berbicara itu nggak sah sholatnya Jumatnya, bahkan dosa ya. Walaupun hanya ngomong diam, itu sudah nggak sah sholatnya, buyar. Ayo kita mengambil ibrah dari sana. Dimanapun tempat kajian, ya, ayo kita fokus untuk thalabul ilmi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, agar tadi itu tidak sia-sia kajian kita. Ya. Semula Allah itu membanggakan kita, menyebut-nyebut nama-nama kita. Itu lihat, ada Pak Yahya, ada Pak Heru, Pak Samsul. Itu lihat, ada majelis ilmu diadakan di sana. Ya. Allah menyebut-nyebut nama kita di depan para malaikat, makhluk yang paling mulia di dunia ini. Ya. Jadi, ayo kita hayati bahwa
inilah taman surga yang disajikan Allah kepada kita. Di sini para malaikat menemani kita. Tapi kita nggak tahu, nggak bisa melihat. Tapi kita harus yakin bahwa ini adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Yang jelas riwayatnya ini disahihkan oleh kalau hadis riwayat Muslim itu insya Allah sahih ya. Jadi yang pertama tadi kita diberikan sakinah, ketenangan batin kita. Kemudian dinaungi rahmat oleh Allah. Nomor 2, dikelilingi para malaikat Allah. Berikutnya lagi, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk langit, yaitu para malaikat. Ya mungkin bahasanya Allah gini, saksikanlah ya, itu Pak Heru, Pak Yahya, ibu-ibu sekalian semuanya ya, mereka sedang menikmati taman surgaku di dunia. Catat para malaikat, masukkan mereka di taman surgaku nanti kelak di akhirat. Amin ya Bu ya. Ini kita harus yakin ya. Makanya ada sebuah hadis yang menyampaikan barang siapa yang mendatangi majelis ilmu maka mendekatkan Allah, mendekatkan dia dalam menuju surganya ya. Itu di antara beberapa hadis Nabi tentang majelis ilmu ya. Saya bacakan lagi hadis yang lain ya, tentang Allah memberikan ketenangan pada orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Ya. Allah akan menanamkan ketenangan. Allah akan memberikan iman baru selain iman yang sudah ada. Dibantu? Siapa yang hafal? Yang belum? Ibu-ibu? Allah memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman ya. Oke, monggo. Nanti 122 bukan? Bukan. Saya kasih bocoran. Huwallazi anzalas sakinata. Mau dilanjutkan? Oke. Niki Al-Qur'an niki. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bahkan Allahu aliman hakimah. Allah yang akan menanamkan, memberikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hati, ke dalam batin orang-orang yang beriman. Yazdadu imana ma'a imanihim. Kemudian Allah pula yang akan menanamkan adanya iman baru di samping iman yang sudah ada. Kalau panjenengan mengaji hari ini ya, niat hanya ridha Allah,
insya Allah, ya, Allah memberikan ketenangan dalam batin kita, ya. Kemudian dan panjenengan menuntut ilmu bersama kami di sini, ya. Insya Allah yang berbicara Bapak Ibu sekalian, ya, Allah memberikan keyakinan baru, iman baru, semangat baru, ya. Di samping iman dan semangat yang sudah ada, buktikan, ya. Asal kita betul-betul mencari ridha Allah. Ini adalah ibadah yang tinggi selain sholat, ya, ya, adalah diantaranya menuntut ilmu, ya. Dan coba kalau panjenengan nanti malam 2:30 sudah bangun, ya, ambil air wudhu, ditinggalkan sementara peraduan tempat tidurnya, kita bermunajat pada Allah, kita bertahajud kepadanya, yakin, ya, Bapak Ibu akan semangat untuk ibadah berikutnya, ya. Insya Allah subuhnya anak ketinggalan, ya. Insya Allah bila Ibu sempatkan 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan, ya, dunia dan seisinya, lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Kemudian dilanjut dengan zikir pagi dan petang, ya, sampai syuruk, ya, mendapatkan pahala apa? Umroh, haji dan umroh sempurna, ya. Kemudian dilanjut dengan salat duha, ya. Insya Allah ada semangat baru, ya, bagi bapak yang setelah duha, ya, berangkat ke kantor, kok cari duitku gampang gitu, karena janjinya memang demikian, ya. Ditunjukkan semua sama Allah jalan untuk mencari rezekinya. Ini saya bicara dalam arti rezeki yang luas, ya. Ya. Ayo kita kembali bersemangat untuk ibadah. Dalam hal ini adalah thalabul ilmi, menghadiri taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kajian ilmu itu akan dinaungi rahmat Allah, ya. Al-Quran Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin, ya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang muhsinin itu orang yang berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat, ya. Jadi kita ini kan sedang berbuat baik, thalabul ilmi, menjalankan perintah Allah, ya. Kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda,
ma kuntum taquluna fa innani ra'aitur rahmah tanzilu fahbabtu an asyarikum fiha. Hadis riwayat Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Ini ceritanya. Suatu ketika para sahabat berkumpul, ya, mengadakan taklim seperti ini atau majelis zikir, ya. Ini juga disebut sebagai majelis zikir. Rasulullah itu melihat, ya, namanya Nabi kan tahu, ya, mata batinnya itu melihat, mata hatinya, bahkan mungkin Rasulullah mata zahirnya itu melihat malaikat itu menaungi majelis itu, ya, rahmat Allah itu, cahaya Allah itu menyelimuti di majelis itu. Maka Rasulullah bersabda, apa yang kalian ucapkan, ya, yang membahas tentang ayat-ayat Allah diantaranya, sungguh aku melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Nah, ya, kita ini iman, ya, tergantung kita iman atau tidak, itu aja. Bahwa kejadian yang dilihat Rasulullah saat itu juga sama dengan situasi kita saat ini, ya. Insya Allah kita semua dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, amin. Berikutnya, ya, yang ketiga, majelis ilmu itu akan dikelilingi para malaikat, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan masih banyak lagi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Saya bacakan. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridhol, ya, ridhol lito libil ilmi, ya. Ini pakai kacamata Mas, jadi agak tidak apa-apa. Nggak usah. Ya, artinya sesungguhnya malaikat Allah meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Ya. Kalau kita menyaksikan, Masya Allah, ya, malaikat mengepakkan sayapnya, menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi yang ketiga dikelilingi oleh para malaikat, ya. Kemudian yang keempat akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk langit, ya. Tadi
Sudah saya bacakan ayatnya, ya. Walillahi junudus samawati wal ard, ya. Milik Allah lah tentara langit dan bumi. Semuanya, ya, itu Allah. Kabarkan, lihatlah di panti ini, Ki Bagus ini, malam ini, ya, Allah kabarkan kepada makhluk langit, ya. Saya bacakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam sebuah hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala berfirman, ana intadzurni abdi, itu awalnya, ya. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku bersamanya kala ia mengingat aku. Kita perhatikan firman Allah ini. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya tatkala ia mengingatku, ya. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Ini firman Allah, ya. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan seperti kita malam ini, maka aku akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lain yang lebih baik daripada itu. Kumpulan para makhluk langit, para malaikat yang mulia. Allah menyebut-nyebut kita, ya, di kalangan mereka. Masya Allah. Okay. Hadis riwayat Muslim nomor 2675. Pun kata yang dibahas, ya.